Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang mekanisme bahan alam sebagai target pengobatan penyakit rheumatoid arthritis atau RA, diabetes mellitus tipe 1, dan systemic lupus erythematosus atau SLE. Kami yang beranggotakan Adelia Agustin 22220572, Novita Fiorita Bama, Merisa Agilia Rahma 2322050118. Pendahuluan. RA merupakan penyakit autoimun kronis sistemik yang ditandai dengan peradangan prosesif pada membran sinovial sendi, menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan kerusakan tulang rawan serta tulang. RA terjadi akibat aktivitas berlebihan sistem imun terutama oleh sel T, sel B, dan makrofag yang melepaskan berbagai sitokin proinflamasi seperti IL-1B, TNF-A, dan IL-6. Sitokin ini menstimulasi proliferasi fibrosat-like stimulosat pada jaringan sinovial sel FLS yang mengalami transformasi patofisiologi memiliki sifat mirip sel tumor, yaitu tumbuh berlebih, invasif, dan resisten terhadap apoptosis. Hal ini menyebabkan pembentukan venus, yaitu jaringan granulasi yang menyerang tulang lawan dan tulang sekitar sendi. Terapi konvensional RA seperti obat antiinflamasi, nonsteroid, kortikosteroid, dan obat immunosuppresif memang dapat menekan gejala, tetapi sering menimbulkan efek samping serius dan tidak menyembuhkan penyakit secara permanen. Salah satu kandidat bahan alam prevensi adalah licoviride, senyawa flavonoid utama dari akar manis yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan antitumor. Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan desregulasi progresif sel B pankreas sehingga tubuh tidak mampu memproduksi insulin secara adekuat. Kondisi ini menyebabkan hipoglikemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Proses autoimun melibatkan aktivitas limfosit T, sitokinesis CD8, dan sel helper CD4 yang menyerang antigen sel B seperti insulin, GAD65, dan 1A. Selain itu, sitokin proinflamasi seperti IL-1B, TNF-A, dan INF turut mempercepat apoptosis serta B pankreas, tetapi autoimun yang mendasarkan. Oleh karena itu, bahan alam mulai diteliti karena kemampuannya beberapa senyawa bahan alam yang bukti terpotensi. 1. Kurkumin longa menurunkan destilasi sel B melalui penekanan jalur NF, KB, dan inos. Kulit anggur menghambat apoptosis sel B melalui aktivitas sirtuit dan memperbaiki hemostasi glukosa. Terus GCG dari teh hijau menghambat inflamasi imun dan memperbaiki kadar insulin. Terus yang SLE merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang beberapa organ tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, dan sistem saraf. Penyakit ini ditandai dengan produksi autobodi terhadap DNA dan protein nuklear yang membentuk kompleks imun yang mengendap di jaringan tubuh sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan. Secara imunologis, SLE disebabkan oleh aktivitas berlebihan sel B dan sel T helper serta penurunan fungsi sel T regulator. Akibatnya terjadi peningkatan pelampasan sitokin yang memperkuat respon autoimun, tetapi kontroversial seperti kortikoid dan obat menstruatif mengulangi gejala, namun penggunaan jangka panjang sering menyebabkan efek samping serius seperti gangguan hati dan infeksi. Oleh karena itu, bahan alam menjadi alternatif karena memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator dengan toksisitas yang rendah. Beberapa senyawa bahan alam yang telah teliti antara lain: nomor 1, kurkumin longa menekan ekspresi gen inflamasi melalui penghambatan jalur INF dan menurunkan kadar IL-B serta anti-DNA antibodi.
Nomor 2, dari kulit anggur menghambat aktivitas sel B produksi kompleks imun melalui aktivitas sirti. Nomor 3, dari bawang dan teh hijau memperkuat fungsi sel T regulator dan meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi. Metode penelitian uji in vitro digunakan sel fibroblast like synoviocytes atau RAFLS yang diisolasi dari pasien RA. Sel tersebut distimulasi dengan interleukin 1 beta untuk mengindukasi respon inflamasi, kemudian diberi perlakuan dengan berbagai konsentrasi liquiritin. Beberapa uji yang dilakukan meliputi MTT-ESI untuk mengukur viabilitas dan proliferasi sel, Hus staining untuk mendeteksi apoptosis, Western blotting untuk menganalisis ekspresi protein apoptosis atau BCL2-BAX caspase 3 serta protein jalur MAPK. Pada uji in vivo digunakan model tikus kolagen induced arthritis atau CIA. Tikus disuntikan kolagen tipe 2 untuk mengindukasi artritis, kemudian diberi liquiritin secara oral 8 mg per kilogram per hari selama 48 hari. Evaluasi dilakukan dengan skor klinis artritis, pemeriksaan histopatologi jaringan sendi atau HS staining, uji tunel untuk mendeteksi apoptosis, dan ELISA untuk mengukur kadar sitokin proinflamasi. Pembahasan rheumatoid arthritis atau RA, diabetes mellitus tipe 1 atau DMTE1, dan systemic lupus erythematosus atau SL yang semuanya ditandai dengan disregulasi sistem imun, inflamasi kronis, dan kerusakan jaringan, menekankan bahwa terapi konvensional sering menimbulkan efek samping. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian ini berfokus pada potensi bahan alam sebagai terapi komplementer, memaparkan mekanisme kerja spesifik dari senyawa seperti kurkumin, resveratrol, dan quercetin dalam menekan jalur inflamasi, misalnya NF-kB, menguatkan sel T regulator, dan melindungi sel beta pankreas. Dengan validasi dilakukan melalui metode penelitian in vitro dan in vivo yang melibatkan pengujian toksisitas dan analisis sitokin proinflamasi. Terakhir, pembahasan ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kesehatan yang optimal tidak hanya terletak pada pengobatan, tetapi pada pencegahan melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung deteksi dini dan kualitas hidup pasien. Efektivitas intervensi diteliti dan dibuktikan secara ilmiah melalui metode penelitian yang dilakukan baik di laboratorium maupun pada organisme hidup. Penelitian in vitro dilakukan pada sel menggunakan MTT-ESI yang berfungsi untuk menilai kelangsungan hidup sel, serta Western blotting yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis protein tertentu yang terkait dengan mekanisme penyakit atau respon terhadap terapi. Sementara itu, penelitian in vivo dilakukan pada hewan yang menjadi model artritis dan hasilnya dievaluasi secara histopatologis untuk mengamati perubahan jaringan yang terjadi akibat penyakit atau terapi. Yang lebih penting, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyembuhan atau kuratif harus disertai dengan strategi pencegahan. Strategi preventif ini meliputi vaksinasi untuk memberikan perlindungan sebelum penyakit muncul, pemeriksaan rutin untuk memungkinkan deteksi dini, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat berfungsi sebagai pilar yang mendukung pasien agar patuh terhadap pengobatan dan mampu mengenali tanda-tanda awal penyakit. Dengan demikian, isu ini tidak hanya menjadi masalah individual, tetapi juga menjadi masalah kesehatan publik yang membutuhkan intervensi dari berbagai sektor, mulai dari tenaga medis hingga masyarakat luas. Kesimpulan, penyakit autoimun kronis seperti RA, DM tipe 1, dan SLE disebabkan oleh disregulasi imun yang kompleks dan seringkali memerlukan terapi konvensional. Terdapat potensi besar pada senyawa bahan alam terutama kurkumin, resveratrol, dan quercetin yang telah divalidasi secara ilmiah melalui metode in vitro dan in vivo untuk berfungsi sebagai agen imunomodulator dan antiinflamasi dengan menargetkan jalur molekuler penting seperti NF-kB. Oleh karena itu, pengelolaan kesehatan yang optimal harus mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan proaktif melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat sebagai pilar penting dalam deteksi dini dan dukungan jangka panjang bagi pasien. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.